sini saya akan membahas tentang bank sperma, yang dimana secara etimologi bank sperma merupakan bentuk pengambilan sperma dari pendonor sperma, kemudian disimpan dan dibekukan dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Sebab dari bank sperma itu yang pertama, keinginan memperoleh atau menolong untuk memperoleh keturunan pada seorang pasangan. Yang kedua, teknologi yang memungkinkan sperma dapat dibekukan dan disimpan sebelum vasektomi untuk mempertahankan fertilitas sperma. Yang ketiga, meningkatnya permintaan akan donor sperma untuk pasangan yang kesulitan memiliki anak dari bank sperma. Menurut hukum Islam adalah haram karena pembeli, yaitu perempuan, yang memasukkan sperma yang dibelinya dari bank sperma ke dalam alat kelaminnya agar hamil dengan inseminasi buatan, yaitu suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Padahal sperma yang dimasukkan tadi ke dalam alat kelamin perempuan adalah harus dengan seks dalam suatu ikatan perkawinan. Jadi hukum sperma dalam hukum Islam itu haram karena yang dimasukkan ke dalam rahim si wanita itu bukan sperma dari suaminya, melainkan sperma dari orang lain. Kita akan membahas tentang pengertian bank ASI. Di sini pengertian bank ASI yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi akan kebutuhan ASI-nya. Di tempat ini para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan kepada bayi-bayi yang lebih membutuhkan ASI. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyaluran ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada bayi-bayi yang tidak dapat diberikan ASI. Kita akan membahas tentang manfaat dari bank ASI. Yang pertama itu menyediakan ASI bagi bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Kemudian yang kedua, ASI mengandung nutrisi yang sangat baik dan dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembangnya. Kemudian IQ pada bayi yang diberikan ASI jauh lebih tinggi daripada yang diberikan susu formula. Dengan begitu bukan berarti susu formula tidak baik, tetapi lebih diutamakan memberi ASI. Kemudian yang terakhir, ASI mengandung banyak antibodi dalam kadar yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. Ini kita akan membahas tentang hukum bank ASI menurut beberapa ulama. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa bank ASI itu diperbolehkan dengan alasan adalah bayi yang mengalami ASI dari bank ASI tidak dapat menjadi mahram bagi wanita yang memiliki ASI karena susuan yang diharamkan adalah jika dia menyusui langsung dengan mengisap langsung pada wanita yang memiliki ASI, sebagaimana bayi yang menyusu pada ibunya. Di bank ASI, bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar seperti Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan untuk melarang pendirian bank ASI. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya haram dengan alasannya bahwa bank ASI akan menyebabkan tercampurnya nasab karena susuan yang diharamkan bisa terjadi dengan sampainya susuan ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Kemudian yang terakhir, pendapat ketiga menyatakan bahwa pendirian bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat. Di antaranya, setiap ASI yang dikumpulkan di bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama, identitas dari pemilik ASI tersebut dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lainnya. Setiap bayi yang mengambil ASI harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama
terhindar dan dilarang juga. Jadi menurut pendapat MUI dalam fatwanya juga mengatakan Bang ASI itu boleh karena untuk menolong bayi-bayi yang kurang mendapatkan akses dari Hukum bank sperma dan bank ASI. Hukum bank sperma ialah haram. Ulama berpendapat bahwa hukum sperma haram ataupun donor sperma, dan hukum bank ASI dibolehkan dalam hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.